Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas materi permainan bola besar, meliputi materi teknik dasar dan peraturan permainan bola voli. Check it out. Nah, sebelum kita masuk ke peraturan-peraturan dasar permainan, saya kembali mereview sedikit tentang teknik dasarnya supaya kita punya persepsi yang sama dan mereview kembali materi di kelas 10. Di permainan bola voli ada beberapa teknik dasar yang menandaku harus ketahui. Bisa dilihat di videonya. Yang pertama itu teknik dasar service. Servis merupakan pukulan pertama penanda berlangsungnya atau dimulainya permainan. Jenis-jenis servis ada servis bawah, ada servis atas. Servis atas terbagi atas dua, ada servis atas dan servis dengan melompat atau jump servis. Itu yang anandaku perlu ketahui. Servis bawah yaitu melakukan servis dengan posisi memukul bola dari bawah ke atas, sedangkan servis atas atau jump serve itu servis yang dilakukan menyerupai dengan pukulan smash. Next. Nah, kemudian teknik dasar yang kedua ada yang dinamakan passing. Passing itu mengoper atau mengumpan bola kepada rekannya. Jadi passing juga terbagi dua, ada yang dinamakan passing bawah, ada yang dinamakan passing atas. Yang kita pelajari di semester yang lalu di kelas 10 itu lebih terfokus ke passing bawah. Jadi passing atas bisa dilihat di gambarnya. Jadi itu melakukan umpan bola dengan cara mendorong bola ke atas dengan posisi jari-jari tangan direnggangkan. Nanti saya akan tampilkan videonya teknik dasarnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, setelah passing, next. Ini yang penting. Ada teknik dasar smash atau spike. Maaf ya, bukan spiker. Spike. Ada block atau membendung. Teknik dasar smash dan block ini biasanya dilakukan secara berbarengan. Jadi smash itu pukulan yang dilakukan oleh pemain di atas net dengan cara memukul keras, menukik untuk mematikan bola ke daerah lawan. Bisa diperhatikan di gambarnya, pemain dengan nomor punggung 11 itu melakukan smash, jump smash atau smash melompat, memukul bola sekeras-kerasnya dan menukik ke daerah lawan. Tujuannya untuk mendapatkan poin. Jadi smash ini merupakan serangan ya. Jadi serangan. Jadi smash itu salah satu bentuk serangan. Kemudian lawan dari smash itu adalah block atau membendung. Jadi block merupakan usaha untuk menghalangi atau mematikan smash lawan dengan melompat beberapa pemain di atas net untuk menghalangi pergerakan smash dari lawan. Oke, itu tadi teknik dasarnya. Ada servis bawah, servis atas, passing bawah, smash, dan block. Oke, kita masuk ke ukuran lapangan. Ukuran lapangan juga sangat penting untuk anandaku ketahui. Jadi panjang lapangan ini 18 meter ya. Lebarnya 9 meter. Ini namanya garis serang. Panjangnya 3 meter. Kemudian tinggi net untuk putra 2,43 meter. Dan untuk putri 2,24 meter. Itu aturan-aturan tentang ukuran lapangan. Kita masuk ke posisi pemain. Bisa diperhatikan pada gambar yang saya tampilkan. Di sini ada nomor-nomornya dan di setiap nomor itu ditempati oleh posisi pemain. Yang nomor 1 itu disebut server yang warna biru dengan warna merah. Selalu berada pada bagian belakang lapangan di sebelah kanan.
Jadi dia server, artinya pemain yang paling pertama melakukan service. Kemudian nomor 2 dan nomor 4 ini dia posisinya berada di dekat net. Namanya spiker atau smasher. Ya, spiker atau smasher pemain yang bertugas untuk melakukan serangan dengan melakukan smash ketika dia menyerang lawan dan melakukan blocking, bendungan ketika tim lawan yang melakukan smash. Jadi nomor dengan punggung 24 ini fungsinya dia selaku smasher, ya. Ingat itu. Kemudian nomor 3 di tengah-tengah itu yang disebut set upper atau tosser. Tugas daripada tosser ini memberikan umpan kepada pemain nomor punggung 2 dan 4 sebagai smasher. Jadi tosser itu mengumpankan pemain yang berfungsi sebagai smasher. Jadi pemain tosser ini tugasnya memberikan umpan, apakah dia umpannya passing atas maupun passing bawah, tetapi fungsinya untuk memberikan atau memanjakan umpan-umpan manis ke pemain smasher untuk melakukan smash. Kemudian nomor 5 dan 6, perhatikan 5 dan 6 ya. Itu namanya, untuk nomor 6 disebut dengan libero. Untuk nomor 5 itu defender. Defender itu pemain bertahan karena dia posisinya di belakang. Libero itu karakteristiknya dia menggunakan kostum yang berbeda dibanding pemain lawan. Kalau di sepak bola biasanya kiper ya yang menggunakan kostum berbeda. Kalau di permainan bola voli itu namanya libero. Libero ini tidak boleh pindah posisi, dia harus tetap di tengah terus. Dan tidak boleh melakukan smash atau melakukan service. Tujuannya ditempatkan di tengah ini hanya untuk sebagai pemain bertahan. Dia hanya menerima smash, menerima service dari lawan, dan dia tidak boleh melakukan smash, tidak boleh juga melakukan service. Jadi bisa kalian perhatikan. Nah, di sini ada garis putus-putus tanda panah. Garis putus-putus tanda panah ini merupakan arah rotasi pemain atau perputaran pemain. Jadi tidak boleh sembarang pemain berpindah-pindah tempat. Misalkan dari pemain nomor 1 dia berpindah ke nomor 5, kemudian nomor 2 itu tidak boleh. Dia harus berputar searah jarum jam. Misalkan nomor 1 yang melakukan servis, bola main, kemudian servis dipindah ke pemain lawan. Maka yang melakukan rotasi itu pemain lawan. Ini nomor 1 pindah nomor 6. Ketika mati, bolanya lagi ada di pemain lawan. Ini lagi yang melakukan rotasi. Nomor 1 pindah 6, 6 pindah ke 5, 5 pindah ke 4, 4 pindah ke 3, 3 pindah ke 2, dan 2 pindah ke 1. Begitu seterusnya sampai selesai permainan. Oke, next. Ini bolanya. Nah, silakan kalian baca ya. Ukuran bola berapa kelilingnya, beratnya berapa, tekanan angin berapa yang biasa digunakan. Oke, kita masuk ke peraturan permainan. Peraturan pertama, jersey atau baju seragam tim harus memiliki nomor punggung dan nomor dada. Begitu juga dengan celananya. Jadi harus ada nomor punggungnya, sama seperti pemain sepak bola. Para pemain juga harus menggunakan kaos kaki dan sepatu karet. Tidak boleh sepatu boot ya. Tidak boleh juga sepatu high heels, tidak boleh sepatu kantor, dia harus sepatu karet. Karena fungsi dari sepatu karet ini memudahkan pemain ketika dia berlari. Karena bahan sepatu dari karet itu biasanya melengket di fiber atau lapangan. Biasanya kalau sepatunya licin, pemainnya berlari itu biasa menyebabkan ada terjatuh. Jadi sebisa mungkin agar sepatunya tetap melengket dengan lantai, maka dia harus memakai sepatu karet dan memakai kaos kaki. Nomor 2, ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Jadi di bawah net itu ada garis yang melintang, itu namanya garis tengah lapangan.
Kalau sudah bermain, setiap pemain tidak boleh menyentuh net, itu terlarang. Atau melewati garis batas pertengahan lapangan. Kalau dia menyentuh garisnya atau melewati ke kakinya satu ke daerah lawan, maka itu dianggap batal dan poin langsung diberikan ke lawan. Atau pemain tidak sengaja menyentuh net saat melakukan smash atau melakukan blok, itu juga tidak boleh, dilihat wasit dan poin diberikan oleh tim lawan. Number 3, pemain harus melakukan servis dari luar lapangan dan tidak boleh menginjak atau melewati garis lapangan. Yang melakukan servis harus di luar lapangan. Kapan dia melakukan servis melewati garis servis ke depan atau menginjak garis servis, maka jelas poin diberikan oleh tim lawan. Number 4, pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola. Pada saat bermain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tapi harus dipantulkan dengan sempurna dengan menggunakan tangan atau kaki atau kepala dalam keadaan terdesak. Jumlah passing ini atau dimainkan bola dengan tim rekan itu hanya 3 kali ya. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau sudah 4 kali dimainkan itu sudah double. Jadi 3 kali dimainkan kemudian lewatkan ke daerah lawan. Number 5, bola dianggap out jika telah menyentuh bagian luar permukaan lapangan. Apabila pemain masih mampu memantulkan bola sebelum jatuh ke permukaan lantai, maka belum dianggap out. Jadi kalau bola itu sudah memantul di daerah lawan atau di luar lapangan, maka itu sudah dianggap berakhir dan dilanjutkan dengan melakukan kembali servis. Number 6, masing-masing tim hanya boleh melakukan 1 kali time out per babak dalam pertandingan. What is the meaning of time out? Time out itu adalah meminta waktu untuk melakukan briefing atau sejenak berhenti permainan, berkonsultasi dengan wasit atau melakukan rancangan strategi. Itu hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 babak atau 1 set. Oke, understand? Number 7, pergantian pemain dapat dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. Ya, setiap pemain bisa melakukan pergantian pemain berkali-kali dan tidak terbatas. Tidak sama di sepak bola ada batasnya, di voli bisa berkali-kali. Nah, ini nomor 8, rotasi perputaran pemain searah dengan jarum jam. Sudah tadi saya jelaskan. Dan tidak boleh saling melangkahi posisi pemain. Dipahami ya? Number 9, pertandingan dapat dilakukan selama 3 babak. Dalam kurung 2 kemenangan, kalau dia setnya sama, seimbang 1 sama, maka dilanjutkan dengan babak ketiga, babak penentu. Itulah yang dikatakan long set. Atau di pertandingan nasional atau internasional bisa menggunakan 5 babak dengan 3 kemenangan berturut-turut 3 babak. Kalau dia seri 2 babak seimbang, maka dilanjutkan dengan babak penentu. Itulah yang disebut juga long set. Number 10, sistem perhitungan poin dalam permainan bola voli menggunakan sistem rally point dengan jumlah poin maksimal 25 poin. Jika terjadi poin seri 24 sama, maka akan terjadi jus atau tambahan hingga terjadi selisih 2 poin. Ya. Jadi kalau posisinya 24 maka dilanjutkan dengan jus atau mencari selisih sampai 22 poin. Oke, itu materi kita pada hari ini. Silakan dicermati baik-baik dan ditanyakan kalau ada yang kurang dipahami. Nanti saya akan sertakan video teknik dasarnya. Oke, dipahami ya. Sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan tugas dan memahami materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.